Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Nur Wahyu dengan NIM 23106060019. Di sini saya berasal dari kelompok 3 Frederick Taylor. Di sini saya juga akan menjelaskan laporan mengenai bisnis plan saya dan kelompok saya. Berikut adalah pemaparannya. Pertama, kita masuk ke latar belakang. Di sini kami memiliki 5 latar belakang kenapa kami memilih produk ini. Yang pertama, konsumen dapat berasal dari berbagai kalangan. Artinya, produk kami ini bisa dinikmati oleh setiap kalangan, baik itu dari anak muda, anak kecil, sampai lanjut usia. Yang kedua, tidak membutuhkan keterampilan tinggi untuk membuatnya. Jadi, setiap orang bisa membuatnya, sehingga setiap orang bisa menjual produk ini. Yang ketiga, proses pembuatan yang cepat dan mudah dikarenakan tidak membutuhkan keterampilan yang tinggi sehingga pembuatannya itu pasti cepat dan mudah. Yang keempat, pasar bisnis yang mudah dicari. Kenapa pasar bisnisnya mudah dicari? Karena tadi produk kami ini bisa dinikmati oleh setiap kalangan gitu. Dan yang terakhir, yang paling utama, keuntungan yang cukup menjanjikan, di mana modal dari pembuatan produk kami ini sangatnya relatif murah dan kami menjualnya juga lumayan cukup memiliki laba, sehingga kami memilih untuk menjual produk ini. Nah, sekarang masuk ke tim pelaksana bisnis. Yang pertama, bisnis plan ini diketuai oleh Vario Diki dan sekretarisnya yaitu Lutfia Salsa, bendaharanya Mila Lewinska. Nah, dan ada 2 seksi yaitu perlengkapan dan pelaksanaan. Nah, untuk bidang perlengkapan, yang pertama itu ada M. Andias Pasya, yang kedua itu Muhammad Galang Nur Wahyu, saya sendiri, yang ketiga itu ada Bintang Anugrah, yang keempat itu ada Radifa Rodatul, dan kita masuk ke bidang pelaksana, di mana bidang pelaksana itu ada M. Ridwan Arifin, Hilman Mutakin, Virgian Hasya, dan Ratna Wulansari. Nah, selanjutnya masuk ke jenis produk. Jadi kelompok kami menamai produk kami ini yaitu es biksu. Apa sih es biksu? Pasti teman-teman bertanya seperti itu kan. Jadi es biksu itu merupakan es biskuit dan susu. Es biksu ini merupakan termasuk ke dalam jenis makanan dessert. Apa itu dessert? Dessert merupakan jenis makanan yang sering dihidangkan pada akhir makan. Nah, bisa disebut juga dessert ini sebagai makanan penutup atau pencuci mulut. Oke, selanjutnya masuk ke analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini mencakup 4 poin. Yang pertama kekuatan, kedua kelemahan, ketiga peluang, dan keempat ancaman. Untuk kekuatan, memuat produk yang unik dan berbeda, rasa yang lezat dan segar, bahan baku yang berkualitas. Kelemahan, ketergantungan pada musim atau cuaca, harga yang relatif mahal. Peluang, penambahan variasi rasa baru, ekspansi ke daerah baru, kolaborasi dengan restoran atau kafe. Ancaman, persaingan yang ketat, perubahan tren dan preferensi konsumen, dan yang terakhir, perubahan harga bahan baku. Selanjutnya ada detail produksi. Yang pertama itu ada bahan-bahan yang terdiri dari 20 biskuit, 4 saset susu kental manis, 20 stik es krim. Dan untuk cara pembuatannya, pertama siapkan biskuit terlebih dahulu, kemudian hancurkan biskuit hingga biskuit hancur sebagian. Yang kedua, lubangi pada salah satu sisi biskuit untuk masukkan stik es krim dan masukkan air ke dalamnya. Yang ketiga, campurkan susu kental manis ke dalam gelas yang sudah berisi air. Lalu masukkan air yang sudah dicampurkan dengan susu kental manis tadi ke dalam bungkus biskuit, lalu masukkan stik es krim. Nah, setelah itu masukkan ke dalam freezer kurang lebih 1 jam. Nah, dan es biksu atau es biskuit dan susu sudah siap untuk dijual. Selanjutnya masuk ke strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran dari produk kami ini yaitu direct selling, yaitu seller atau penjual menawarkan barang secara langsung kepada buyer atau pembeli. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang modal dan keuntungan. Setiap bisnis itu mesti menargetkan modalnya dan keuntungannya. Nah, pada modal ini kita akan mengeluarkan sebanyak modal 20.000. Nah, 20.000 itu jadi apa aja sih yang kita keluarkan? Nah, 20.000 itu jadi 20 biskuit Goryo dengan harga 9.000. Kemudian 4 saset susu kental manis dengan harga 6.000. 20 stik es krim dengan harga yang kita targetkan 5.000. Jadi keseluruhan itu kalau dijumlahkan sebanyak 20.000. Dengan modal 20.000 rupiah ini kita bisa menghasilkan 20 biji. Nah,
Jadi setiap satu biji itu kira-kira kita mengeluarkan 1.000. Kemudian kita menjualnya itu kita jual dengan harga 2.000. Jadi 22.000 kalau dikali 20.000 itu menjadi 40.000. Nah, kemudian kira-kira kisarannya labanya kita yang kita dapatkan atau keuntungan yang kita dapatkan itu omset 40.000 dikurangi modal 20.000 jadi 20.000 rupiah. Nah, jadi planning bisnis kita itu kira-kira yang kita dapatkan itu 20.000. Yang ini saya kesimpulan di sini akan mengkesimpulkan bahwa bisnis plan yang tadi yang kita jelaskan itu, jadi bisnis plan produk ini sangat bisa diterapkan dan dijalankan karena waktu dan cara produksinya yang efisien dan mudah sekali dan sangat terjangkau dan bahan baku yang sangat mudah didapat. Dalam bisnis plan ini, hal yang perlu adalah satu, sangat penting ini, konsisten. Karena jika tidak ada hal itu, maka semua planning yang kita rencanakan itu bono, tidak akan berjalan sama sekali dan dia bisa berjalan tapi tidak semaksimal mungkin dan tidak bisa sesempurna mungkin. Nah, menikmati semua varian rasa biskuit tidak harus langsung dicomot, langsung nggak usah dimakan langsung nggak perlu, nggak apa-apa ya, atau didampingi dengan minuman tidak perlu. Tidak hanya itu, Anda bisa mengubahnya menjadi aneka hidangan yang manis dan lezat. Salah satu resep sederhana yang berbahan biskuit ini adalah es biksu. Nah, ini ide kita. Ide jualan kali ini kita akan membuat es biksu dengan modal minimalis dan harga ekonomis. Kemudian kita berada di penghujung acara, di penghujung slide presentasi dari kelompok kita. Maka oleh karena itu saya perwakilan dari kelompok 3 Bright Retailer akan mengakhiri presentasi kami. Karena kita dimulai, kemudian pasti ada diakhiri. Kalau diakhiri saja tanpa dimulai, itu namanya bukan presentasi, tapi itu masalah hati. Maaf jika presentasi dari kami itu kurang sempurna, belum sampai pada kata sempurna, belum maksimal lah. Sebab kata sempurna itu hanyalah kita yang pernah dulu bersama. Sekian dari kami, dari kelompok kami. Kami ingin untuk undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan diri sendiri. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya punya pantun. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.